Saya akan sampaikan kisah nyata, tapi entah benar atau tidak, tapi dikisahkan ini kisah nyata, tapi kita ngambil ibrah saja, lepas benar atau tidak. Ada seorang ikhwan di daerah Riyadh, dia itu kemudian sudah menikah, lalu kemudian multazim. Tahu multazim artinya? Komitmen terhadap syariatnya bagus. Sampai satu waktu sang ibu menelpon beliau, lalu kemudian menyampaikan, nak, adikmu sekarang masuk ke universitas di kota yang sama dengan kotamu, biarlah dia tinggal di situ karena dia nggak mengetahui tentang sifat daerah yang baru. Harusnya dia paham sebenarnya adiknya itu adalah bukan mahram untuk istrinya. Karena apa? Ipar itu maut, alhamwu mautun, ipar itu maut, ipar itu maut. Kenapa sih maut? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh ipar tidak terasa, halus, lembut daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh tetangga ataupun teman SMP dan teman SMA. Makanya Nabi sampai mengatakan alhamwu, iparmu mautmu. Makanya perhatikan tentang itu. Maka dia akhirnya naruh, bukannya dia menyampaikan kepada ibunya dengan cara yang baik, mungkin ibunya nggak ngerti, saya khusndan nggak tahu, harusnya bu, maaf bu, ini nggak boleh karena ada istri saya, biar saya sewakan rumah, biar saya kemudian carikan kontrakan atau sebagainya. Akhirnya apa? Dia terima, dia menggampangkan. Padahal kita harus tahu ikhwan, tidak ada satu penyimpangan sunnah kecuali antum dan saya akan dibayang-bayangi makar Allah untuk tertimpa musibah atas peninggalan sunnah itu. Dia tinggal bersama istrinya, tinggal bersama adiknya, dibangunkan hijab, kain yang pendek, untuk kemudian membangun sater. Tapi kan tidak bisa, tiap hari 24 jam dia berada di rumah. Kemudian tampak biasa, punya anak satu, punya anak dua, sampai Allah menakdirkan kecelakaan hebat menimpa kepada sang laki-laki itu. Ketika dia koma, semua tindakan dilakukan kepada dirinya, observasi mendalam dilakukan oleh para dokter untuk menyelamatkan beliau, menyelamatkan dia supaya kemudian dia selamat dari komanya. Observasi dilakukan, diadakan, diambil darahnya, diambil segala macamnya, sampai seakan-akan semua riwayat penyakit yang dimiliki oleh dia itu diketahui oleh dokter, semuanya lengkap detail karena observasinya mendalam untuk menyelamatkan beliau. Sampai akhirnya, karena ikhwan ini kaya, sampai kemudian akhirnya dengan takdir Allah berangsur membaik, pulih, sehat. Apa yang terjadi? Ketika sudah mulai sehat, datang keluarganya, datang anak-anaknya, menjenguk orang tuanya, menjenguk bapaknya. Dokter ngelihat, bertanya, siapa ini? Ini anak-anak saya, dok. Dokternya kaget. Setelah pulang, lalu kemudian dokter menata kata untuk menyampaikan sesuatu kepada sang pasien. Pak, yang saya tahu, saya cuma mau ngomong, dari semua observasi yang kita lakukan ketika bapak dalam keadaan koma, ada catatan riwayat bahwasanya sperma bapak kosong, tidak bisa punya anak. Itu diambil karena observasinya mendalam semuanya. Maka ketika saya mendapati bapak punya anak dua, pikiran saya cuma satu, di pikiran saya dua. Satu, bapak mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, itu sebab yang kedua, saya tidak berani mengisi kecuali bapak sendiri yang mengisi sebab yang kedua. Masya Allah, kaget, menata hatinya, sampai kemudian berangsur-angsur sembuh. Dia tanya baik-baik sama istrinya, ditanya, dan Masya Allah, istrinya mengakui bahwasanya dua anak yang hidup bersama dia itu bukan anak dari dia, tapi anak dari adiknya dia, yaitu adalah adik iparnya. Masya Allah, cerita itu benar atau tidak, tapi ditulis kisah nyata, entah benar atau tidak, memberikan ibrah sama kita. Meninggalkan sunnah tidak dibiarkan oleh Allah, berakibat makar. Allah itu akan mendatangkan musibah untuk kita. Jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah kalau antum dan saya sudah berani meninggalkan sunnah. Karena tidaklah pola hidup sehat antum tinggalkan kecuali antum akan tertimpa penyakit. Antum akan gorengan tiap waktu, tidak pernah olahraga, sakit, tipes kah,
liver kah, jamur kah? Kalau antum hanya tidak melakukan pola hidup sehat satu saja, antum akan dibayang-bayangi penyakit. Antum bisa bayangkan, antum tinggalkan pola hidup sehat menurut sunnah, lalu antum merasa aman dari makarnya Allah, salah. Disitulah kita paham, Masya Allah, inilah jalan yang lurus, jangan ditinggalkan. Karena setiap kita meninggalkan, cepat taubat, istighfar sama Allah ketika kita tidak mampu. Karena apa? Setiap waktunya kita akan dibayang-bayangi oleh makar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.